Siapa nama Anda? Nama saya Katio. Apa jenis usaha yang Anda jalankan? Usaha saya adalah berkebun kelapa sawit. Berapa lama usaha Anda berdiri? Sudah 15 tahun. Bagaimana Anda menerapkan prinsip etika kepemimpinan dalam memimpin bisnis Anda? Saya menerapkan prinsip kekeluargaan. Bagaimana cara Anda menangani konflik yang muncul dalam tim atau dengan mitra bisnis? Karena saya menerapkan prinsip kekeluargaan, maka segala sesuatu kita pendekatannya dengan secara kekeluargaan untuk menghindari konflik yang lebih luas. Apa strategi utama yang Anda gunakan dalam manajemen konflik? Kita sama-sama mempercayakan satu sama lain. Kemudian yang berikutnya adalah kita memetakan setiap permasalahan untuk mencari solusi yang lebih tepat dengan mengedepankan secara kekeluargaan. Bagaimana proses pengambilan keputusan yang Anda lakukan dalam menghadapi situasi kritis yang akan berdampak pada kelangsungan bisnis? Yang pertama adalah berorientasi kepada kelangsungan hidup usaha. Yang kedua adalah dengan cara menekan biaya yang lebih kecil untuk kita laksanakan, dan kita menunda pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar biayanya sehingga dapat usaha itu berlangsung dengan baik. Bagaimana Anda memastikan koordinasi yang efektif dalam organisasi untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan? Saat ini kita berkomunikasi secara langsung ataupun berkomunikasi melalui telepon seluler untuk memantau usaha, karena usaha yang dijalankan adalah tidak kita sanding setiap hari, sehingga di sini perlu komitmen antara saya dengan pekerja yang tentunya adalah menanamkan rasa memiliki yang tinggi terhadap pekerjaan dari apa yang kita usahakan. Apa bentuk laporan pertanggungjawaban yang Anda gunakan untuk memantau dan melaporkan kinerja organisasi secara berkala? Saya membuat jurnal, baik itu secara biaya yang dikeluarkan dari income yang kita dapat, sehingga kita bisa melihat keuntungan ataupun kerugian setiap periodenya, dan untuk mengambil langkah ke depan seperti apa yang harus kita lakukan untuk menunjang kelangsungan usaha kita. Apa bentuk reward yang Anda berikan kepada karyawan dan bagaimana reward tersebut membantu peningkatan motivasi serta produktivitas mereka? Reward yang saya berikan adalah dengan cara finansial yang tentunya setiap bulan kita juga memberikan premi terhadap pekerjaan dari setiap pekerja. Selain yang pekerja tetap, dan ada 3 pekerja outsourcing yang kita bayar secara kurungan, dan setiap tahun menjelang hari raya kita berikan THR berupa uang dan barang, sehingga menanamkan jiwa rasa memiliki kepada pekerja terhadap apa yang diusahakan setiap harinya untuk pekerjaan mereka pada usaha saya. Bagaimana cara Anda menangani kesalahan atau pelanggaran yang terjadi di organisasi, dan apa dampak punishment terhadap kinerja tim secara keseluruhan? Untuk penanganannya, yang pertama adalah dengan cara kita melakukan spot check terhadap pekerjaan-pekerjaan yang di lapangan. Jika dijumpai, maka di sini saya akan melakukan pembenahan ataupun kita melakukan menegur pekerjaan yang salah, dan untuk selanjutnya dapat diperbaiki, sehingga dengan seperti itu antara saya pemilik usaha dengan pekerja tidak ada yang tersinggung ataupun tersakiti dari setiap perkataan yang ada, karena dalam prinsipnya kita mengedepankan prinsip kekeluargaan dalam menangani setiap konflik. Bagaimana Anda menciptakan visi dan misi yang mampu menginspirasi tim untuk bekerja sama mencapai tujuan bisnis?
Oke, jadi bisnis ini adalah bisnis perkebunan, di mana usaha perkebunan itu saling menunjang satu sama lain. Yang saya tanamkan kepada mereka adalah rasa memiliki, kemudian bertanggung jawab, jujur. Jadi dari rasa memiliki, saya mengharapkan mereka dapat menjaga merawat kebun dengan baik, kemudian jujur dalam hal ini. Setiap pekerjaan yang dilakukan selalu mengedepankan rasa jujur, sehingga tidak ada penyelewengan ataupun korupsi di dalamnya. Kemudian yang berikutnya adalah selain rasa memiliki, jujur, kemudian juga bertanggung jawab. Jadi dalam hal pekerjaan apapun, saya tuntut dari mereka adalah mempertanggungjawabkan setiap apa yang mereka kerjakan, sehingga mereka juga akan lebih berhati-hati dalam setiap mengambil keputusan dalam hal pekerjaan di lapangan, yang tentunya harus berkoordinasi dengan saya. Apa pelajaran terbesar yang Anda dapatkan dari kegagalan dalam bisnis dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi gaya kepemimpinan Anda? Pada prinsipnya kegagalan itu bagi saya tidak ada, karena setiap kegagalan pasti memiliki pembelajaran yang berarti. Kegagalan bukan merupakan suatu hal yang mesti harus kita sikapi dengan jiwa yang kecil, karena kegagalan itu adalah merupakan bagian daripada kesuksesan yang tertunda. Dalam 15 tahun ada beberapa lagi kegagalan, yang tentunya dari kegagalan tersebut kita belajar untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih berarti untuk kedepannya kita bisa lebih maju dalam mengembangkan usaha. Yang terakhir adalah, apa saran Anda untuk mahasiswa yang ingin memulai bisnis, khususnya dalam mengembangkan spiritual quotient dan membangun pemimpinan yang berkelanjutan? Untuk yang baru memulai usaha, tentunya harus betul-betul usaha itu menjiwai. Jadi dalam hal ini adalah dari masing-masing individu tidak bisa disamakan dengan individu yang lain, karena setiap individu memiliki hobi yang berbeda-beda, yang tentunya dari sekedar hobi tadi itu akan berkembang menjadi sesuatu yang dapat bisa menghasilkan uang dalam hal pengembangan bisnis, yang tentunya hal ini tidak bisa dipaksakan. Dan yang mesti harus dilakukan adalah bagaimana caranya untuk mengembangkan usaha, yaitu dengan mengikuti pelatihan, training, kemudian seminar, dan juga membaca artikel-artikel yang sudah tersedia di media sosial, yang tentunya itu semua juga bisa membangun ataupun bisa memperdalam apa yang akan kita lakukan. Dan yang berikutnya adalah tentunya bisnis itu akan menghasilkan uang, jadi juga kita harus mempertimbangkan hasil daripada produk yang kita ciptakan tadi itu bisa nggak terserap dengan baik di kalangan umum, baik itu secara industri ataupun secara perorangan. Dengan kita sudah melihat pangsa pasar, maka kita juga bisa menentukan langkah apa yang mesti harus kita lakukan dan usaha apa yang harus kita jalankan, yang tentunya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, yang tentunya semua berdampak pada diri kita sendiri. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak. Baik, terima kasih Mbak. Salam sehat selalu. Semoga kedepannya Mbak juga sukses. Amin.